perdana kegiatan Naposo Bulung Parna, kami orang tua sangat senang memberikan apresiasi kepada Naposo Bulung, juga anak-anak yang sudah ada di tempat ini untuk menyelenggarakan satu perayaan Pasca Naposo Bulung di Kota Kupang. Dan itu semua bukan karena kehebatan Naposo Bulungnya atau orang tuanya, tetapi itu semua hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena perkenanan Tuhan. Dan bersyukur ketika kita merayakan yang namanya Paskah, artinya kemenangan. Yang namanya Paskah artinya dia sudah bangkit dari antara orang mati, dan kebangkitannya membawa satu pengharapan yang baru kepada kita. Ketika panitia tanya kepada saya, nanti mau bicara tentang apa? Jadi saya katakan kepada anak saya, sampaikan kepada panitia. Itu nanti saya sampaikan nanti di 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Yang membeli Anda adalah Allah melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Dengan apa? Dengan darah yang tercurah di Kalvari. Yang membeli Anda, yang menebus Anda, bukan orang tua Anda, bukan kami dari dosa yang mencengkeram hidup Anda, yang menguasai hidup Anda. Tetapi saya katakan kepada kita, ada pihak sorga, yaitu Allah, yang mengutus anaknya yang tunggal, Yesus namanya, rela mengorbankan nyawanya, tidak memperhitungkan dosa saya, pelanggaran kamu, dosa kamu, tetapi karena kasih yang hebat itu, kasih yang luar biasa itu, kasih yang dari sorga itu, Allah berikan anaknya yang tunggal, sehingga waktu kamu dibeli bukan dengan barang yang fana, waktu kamu dibeli bukan dengan perak atau emas, waktu kamu dibeli bukan dengan apa yang dimiliki oleh orang tua, tapi kamu dibeli dengan darah yang mahal, kamu dibeli dengan darah yang tidak bercacat celah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Harga yang lunas yang dikerjakan pihak sorga melalui anaknya, yaitu anaknya mau tergantung di salib, anaknya mau menanggung dosa kita semua. Sehingga Petrus katakan kepada orang-orang Israel yang ada di perantauan, Petrus juga katakan kepada kita yang ada di perantauan ini, dia katakan gini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Pertemuan-pertemuan ke depan harus kalian rutinkan. Jadi bukannya sekedar merayakan Paskah kalian berkumpul, tetapi mungkin ada kegiatan rutin setiap bulan kalian lakukan. Selain arisan teman karena yang mungkin kalian harus ada kegiatan rutin setelah perayaan Paskah ini. Jadi Paskah ini bukan hanya sekedar untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi memaknai sesuai dengan subtema pemuda yang bangkit menjadi terang. Berarti kalian pemuda Batak, khususnya Pemuan Parna, itu harus bangkit yang selama ini mengalami krisis identitas, tidak kenal satu sama lain, bahkan tidak tahu memanai budaya Batak sendiri, bahkan tidak tahu apa yang namanya misalnya Amboru, Namboru, Turaman, mungkin kalian tidak tahu seperti apa cara panggilnya. Justru itulah makanya kalian harus bangkit menjadi terang bagi diri sendiri, terutama di Pemuan Parna, di Sarawak secara umum, supaya kalian harus tahu yang namanya budaya Batak, identitas kalian. Dari krisis identitas kalian harus jelas bahwa kalian adalah orang Batak, harus tahu. Jadi itu dulu, tidak perlu hal-hal yang besar, kegiatan yang besar. Minimal dengan kegiatan ini kalian sudah akrab, kalian solid, kenal satu sama lain. Nah kedepannya ya orang tua bisa membantu, atau kalian pun bisa membantu diri kalian sendiri untuk mencari tahu ada budaya Batak itu seperti apa. Pelan-pelan diskusinya hanya itu aja, nggak usah hal yang lain. Dari dalam dulu kalian perkuat, karena memang tidak bisa kita pungkiri kecanggihan teknologi telah membuat orang-orang itu krisis identitas, apalagi kesukuan itu sudah menurun. Seperti itu. Nilai global lebih utama, tapi nilai-nilai asal muasal adatnya itu sudah mulai dilupakan. Jadi saya harap ini langkah awal kalian untuk meningkatkan tali silaturahmi, saling kenal mengenal, kalian solid, sehingga kalian kapanpun kalian berkumpul, yang mungkin sebelumnya berkumpul 5-6 orang, harapannya kedepannya bertambah lagi lah, belasan orang, nanti berkumpul lagi puluhan orang. Jadi kan kalau kalian berkumpul pasti akan muncul ide-ide yang baik. Jadi kami pun pengurus Parna, apapun yang kalian sodorkan ke kami, pasti 100% kami dukung penuh. Karena itu pun kebaikan untuk umat kita. Nah, kalian sudah berhasil melaksanakan acara Paskah ini, berarti
itu menjadi contoh, menjadi peran buat pengumuman-pengumuman lain. Makanya saya bilang sesi dokumentasi, ya kalau dokumentasikan acara ini supaya ini menjadi bukti buat pengumuman-pengumuman lain, bahkan untuk Sarwa itu sendiri, bahwa Naposo Parna itu sudah terbentuk dan sudah melakukan kegiatan. Nah, sehingga kalian yang menjadi peran di lingkup Sarawak itu sendiri. Memang Sarawak mau membentuk Naposo, tapi mau cari momentum. Tetapi ya lagi-lagi ya kita membuktikan bahwa pengumuman Parna adalah pengumuman yang besar yang bahkan dua bisa sanggup membentuk namanya Naposo. Kalian harus buktikan itu bukannya setelah pasca ini kalian bubar. Pasca ini masih kecil. Pasca ini masih kecil, makanya dari bulan ke bulan kalian komunikasi rutin, kegiatan rutin harus makin besar. Kalian kumpul 5-6 orang, bulan depan belasan orang, bulan depan 2 orang. Nama-nama yang ada di WA itu ada 48-50 orang, kalau perlu suatu waktu bisa kumpul semua. Itu yang kita harapkan, sehingga Naposo ini menjadi peran bagi Saroha. Kalau sudah solid di dalam, maka kegiatan keluar pun, bakti sosial, kegiatan yang keluar pun bisa kita lakukan. Sehingga lanjut, terima kasih buat pengurus dan panitia atas komitmen kalian telah mengemban tugas. Kami dari pengurus memberikan kalian tugas yang berat, tapi kalian sudah buktikan hari ini dan harapannya ke depan semakin meningkat lagi. Terima kasih buat kita semua. Salam. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Shalom untuk kita semua. Horas. Pertama sekali kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas berkatnya kita bisa berkumpul di sini dengan Naposo dan dinampingi oleh tua kami untuk merayakan Pasca Naposo Parna. Di sini juga kami yang kami hormati orang tua kami yang hadir, Bapak Ida, Bapak tua, orang tua, sama yang juga kami Bu Mangboru, serta juga yang kami sayangi teman-teman kami Naposo dan adik-adik kami yang SD, SMP sama yang SMA yang menghadiri acara Pasca Naposo ini. Dan kami juga dari Naposo mengucapkan terima kasih banyak untuk dukungan penuhnya dari kedua kami, dari penasehat Parna untuk kami Naposo yang selalu mendidik kami ke depannya seperti apa ini Naposo. Dan kami juga mengarahkan para Naposo di sini dan adik kami khususnya yang masih sekolah untuk lebih mengenal adat istiadat Batak itu, karena banyak adik kami di sini yang sudah lahir dan kita mengajarkan seperti apa itu Batak yang dibawakan dia dalam marganya ataupun nama dia. Mungkin ada sebagian kita jelaskan untuk ada istiadat ini, dan kami juga banyak mungkin akan bertanya lagi kepada orang tua kami, khususnya penasihat kami untuk bagaimana lagi kedepannya kami Naposo ini, karena mungkin sebagian yang kami kerjakan ini hanya 1, 2, 3 orang mungkin yang banyak yang bisa bekerja. Yang mungkin akan kedepannya akan kita ubah lagi, akan kita kompakkan lagi. Jangan hanya satu kali acara ini sudah siap seperti itu. Saya harap juga yang mudah-mudahan teman-teman Naposo juga lebih aktif lagi untuk perkumpulan Naposo ini, supaya kita manfaatkan sama orang tua kita bahwasanya kita Naposo bisa aktif atau bisa kompak dan bisa membanggakan orang tua kita yang ada di kota Bogor ini. Ya mungkin itu aja dari kami Naposo. Kalaupun ada tutur kata yang salah dari kami ataupun dari pelayanan kami minta maaf khususnya untuk orang tua. Itu aja dari kami. Terima kasih.